Pertama nanti kita bakal belajar tentang fungsi, khususnya nanti perbedaan antara fungsi dan juga relasi. Terus nanti kita juga bakalan belajar tentang grafik-grafik. Grafik mana aja sih yang punya fungsi, yang merupakan fungsi gitu. Apakah semua grafik itu merupakan fungsi atau enggak? Nah, kita bakal belajar itu. Terus kita bakal singgung dikit tentang sifat-sifat fungsi juga. Tapi cuma sekedar perkenalan aja, karena menurutku nggak terlalu banyak dipakai juga buat UTBK, sebatas hanya kenal, oh fungsi itu ada beberapa macamnya, ada beberapa sifat-sifatnya. Terus kita ada di komposisi fungsi dan juga inverse fungsi. Lanjut ya. Yang pertama kita bakal belajar tentang fungsi. Nah, sebelum masuk ke fungsi kita harus tahu dulu nih, ada yang namanya relasi. Nah, relasi itu apa sih? Relasi R dari himpunan A ke himpunan B, dituliskan RAB, relasi A ke B adalah aturan yang mengawinkan anggota A dengan anggota B. Jadi kalau misalnya di relasi itu kita bebas nih, misalnya dari himpunan X ini mau ke himpunan Y, kita bebas nih mau pasangin dia ke siapa aja, mau dia di sini ada yang jomblo, mau dia di sini ada yang punya pasangan lebih dari satu, itu nggak ada aturannya, bebas. Pokoknya di relasi itu tidak terikat dengan aturan. Beda dengan fungsi. Nah, kalau misalnya di sini, fungsi adalah relasi, tapi dia punya aturan. Aturannya itu dari sudut pandang ini, daerah asalnya ini. Aturannya itu apa sih? Aturannya adalah setiap anggota A atau daerah asalnya ini cuma punya satu kawan tunggal di B. Nah, teman-teman kalau misalnya mau aku tanya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung unmute aja ya. Menurut kalian, himpunan di kiri ini fungsi atau bukan, teman-teman? Ayo jawab. Bukan. Bukan ya, karena apa? Karena yang di A ini, dia ada yang punya dua pasangan nih. Coba sekarang, kalau yang di himpunan yang kanan ini fungsi atau bukan? Fungsi. Ya, benar. Ini fungsi, karena kita lihat di sini, domainnya itu adalah anak, kodomainnya itu adalah ibu. Setiap anak cuma bisa punya satu ibu, tapi satu ibu bisa punya dua anak, ataupun nggak punya anak. Jadi kalau dari fungsi itu, aturannya dari sudut pandang domain. Domainnya itu cuma punya satu kawan tunggal di B. Itu aja sih yang harus jadi patokannya. Lanjut ya. Nah, kita mau main tebak-tebakan nih. Ayo unmic. Ayo. Ayo teman-teman boleh unmic. Ayo unmic. Lanjut. Untuk yang himpunan pertama ini, fungsi atau bukan? Bukan. Bukan. Kenapa bukan? Karena ada. Ayo yang pertama ini. Fungsi. Fungsi Kak. Ayo fungsi. Fungsi. Cuma tunggal yang di B. Yes, bener banget. Ini fungsi ya teman-teman, karena himpunan di A ini semuanya punya pasangan dan pasangannya cuma satu. Lanjut nih, yang ini nih. Fungsi atau bukan? Fungsi. Yes, bener banget. Itu namanya biasanya disebut korespondensi satu-satu, karena di A ini berpasangan tunggal dengan B satu-satu. Makanya biasanya disebut korespondensi satu-satu. Lanjut, yang ketiga nih, yang kanan. Aduh, udah keluar jawabannya dulu. Fungsi bukan. Bukan. Kenapa bukan? Karena domainnya nggak ada temennya. Yang 5 nggak ada pasangan. Yang 5 nggak ada pasangannya. Yes, bener banget. Keren-keren. Jadi ini karena angka 5 ini dia nggak punya kawan di B. Jadi dia jomblo. Terus kalau yang ini nih teman-teman, apa nih? bukan Fungsi bukan? Bukan. Kenapa bukan fungsi? Karena yang 1 sama 5 nggak ada pasangan, yang 3 punya teman banyak. Iya, bener banget. Ini bukan fungsi. Kenapa? Karena 3 ini punya pasangan lebih dari 1, dan 1 dan 5 ini dia nggak punya pasangan di B. Lanjut nih, yang ini nih. Fungsi atau bukan? Fungsi. Oke, pintar. Ya, itu fungsi. Yang terakhir. Bukan. Kenapa bukan? Karena simpan yang 4 ada 2 pasangan. Oke, keren banget. Apa jawabannya? Yes, bukan fungsi. Jadi, bisa aku simpulin kalau misalnya perbedaan fungsi dan bukan fungsi, kalian udah bisa paham dan bisa ngerti. Kita lanjut ke selanjutnya.
Nah, kita lanjut ke sini nih. Ini juga sama kayak tadi, kita bedain mana sih grafik yang termasuk fungsi dan yang mana sih grafik yang bukan fungsi. Aku ulangin lagi ya, kalau misalnya suatu fungsi itu tadi, kalau di sini kita punya fungsi Y sama dengan fx yang mana berarti kalau misalnya itu aku buat himpunan, ini ada himpunan X, di sini ada himpunan Y. Jadi di sini fx. Memetakan himpunan X ke Y. Sekarang dari satu ini, menurut kalian ini fungsi atau bukan? Fungsi. Kenapa fungsi? Ada yang bisa jelasin kenapa fungsi? Karena semua anggota di X punya pasangan di Y. Yes, tepat banget. Karena setiap X ini punya pasangan tunggal. Harus diingat ya, pasangannya itu cuma satu ya. Ini satu, ini satu, ini satu. Jadi setiap satu titik di X itu cuma punya satu pasangan tunggal di Y. Kayak gitu teman-teman. Kalau yang dua ini, fungsi atau bukan? Bukan. Kenapa? Soalnya pada double. Ada yang double. Di mana double-nya? Garisnya. Di mana double-nya? Ayo, di mana double-nya? Fungsi, Kak. Ini ya. Ayo, ini ada 2Y kan? Sekarang aku tanya, ini kan berarti X kan teman-teman? Ini X. Setiap X di sini cuma punya satu pasangan tunggal. Kalau misalnya satu Y ini, satu titik Y ini, misalnya aku tulisin aja deh. Misalnya ini titik 2, ini titik 3, dan ini 2 lah. Nah, si 2 yang di sini itu kan masuknya ke himpunan Y ya. Tapi kalau 2 dan 3 itu masuknya ke himpunan X. Jadi, X itu tetap punya satu pasangan, tapi Y ini punya 2 pasangan. Jadi menurut kalian fungsi atau bukan? Fungsi, Kak. Oke, bisa ditangkap nggak penjelasanku? Apa perlu aku ulangin lagi? Bisa. Ulangi bentar Kak, tadi agak nggak jelas di Oke. audio. Aku bersihin dulu ya. Tadi itu, misalnya kita punya ini X, ini Y. Kita ambil 2 titik X, misalnya titik 2 dan 3. Kita ambil satu titik Y yang menurut menurut kalian punya 2 pasangan. Misalnya di sini deh. Ini ada potongan punya 2 Y yang sama. Y-nya mereka tuh sama-sama di 3. Tapi X-nya ada 2 sama 3. Jadi kita bisa tulis 2 dan 3. Terus 3-nya itu di Y. Fungsi fx memetakan 2 ke 3, tapi juga memetakan 3 ke 3. Jadi, X di sini itu tetap punya satu kawan tunggal di Y. Walaupun Y ini punya 2X. Kalau aku gambarin di himpunan kayak yang mana ya? Kayak ini nih, 3 sama 4. Modelannya kayak gini. Jadi si X tadi 3 sama 4, terus si Y-nya tadi C. Bisa dipahami nggak? Bisa, Kak. Oke. Lanjut ya, coba kalau yang grafik ketiga ini, menurut kalian fungsi atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena Ya ada yang double. ya yang X ada yang double. Double pasangan. Bisa ditunjukin nggak? Mungkin kalian bisa anotasi nggak di layar kalian? Nah, coba kalian tunjukin mana yang double coba. Hah? Itu kenapa? Ya, bener banget nih. Nih. Ya, nggak apa-apa, anotasi aja nggak apa-apa. Ini misalnya sebuah X. Ini aku ambil garis. Dia punya 2 pasangan Y di sini dan di sini. Terus lanjut nih yang keempat. Ini fungsi atau bukan? Bukan. Ya, Bukan, sama ya. Kayak lingkaran tadi. Kalau misalnya aku tarik satu X, aduh miring lagi. Dia punya 2 titik Y. Terus kalau lanjut, 5 ini fungsi atau bukan? Fungsi. Fungsi. Ya, benar. Karena setiap X cuma punya 1 Y. Terus kalau misalnya 6 ini, fungsi atau bukan? Fungsi. Fungsi. Kak. Ya, mantap. Oke.
Bisa dipahami ya teman-teman? Apa ada yang sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kak, izin SS dulu ya. Oh iya, aku bersihin aja atau kayak gini nggak apa-apa? Kalau pakai gini aja. Oke, Makasih, Kak. siap. Lanjut ya. Kalau misalnya nanti aku kecepatan ngomongnya atau ada yang mau ditanyain, langsung interupsi aja nggak apa-apa. Oke. Kita lanjut ke ini. Domain, kodomain, dan range. Misalnya kita punya fungsi f yang memetakan A ke B. Nah, gimana tuh? Fungsi f yang memetakan A ke B. Jadi ini aku punya A ke B. Menurut kalian domainnya yang mana? Yang A, Kak. Oke, kodomain? Yang B. Yang B-nya yang biru tua atau yang biru muda? Yang biru muda. Biru muda. Biru muda atau biru tua? Biru muda. Muda. Biru tua. Oke, aku simpen dulu ya. Kalau range yang mana? Yang biru tua atau yang biru muda? Biru muda. Biru muda, Kak. Ayo. Oke, kita perjelas aja ya di sini ya. Benar, yang ini tadi, A ini adalah domain atau yang biasa disebut dengan daerah asal. Terus lanjut. Nah, kodomain itu adalah yang biru tua ini, teman-teman. Daerah tujuan atau fungsi tujuannya. Tapi, kalau yang biru muda ini baru range-nya. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke. Ya, Kak. Kita lanjut ya. Nah, kenapa sih aku nyinggung tentang domain, kodomain, dan range? Karena itu ada hubungannya sama syarat fungsi terdefinisi. Nanti kalian mungkin beberapa kali bakal nemuin soal kayak gini nih. Fungsi fx sama dengan akar 2x min 6 terdefinisi pada himpunan berapa? Nah, ini kalian pakai syarat fungsi terdefinisi. Kayak yang tadi, kayak misalnya akar x itu syaratnya adalah fx lebih dari 0. Terus kalau misalnya pecahan, itu penyebutnya nggak boleh 0. Terus kalau misalnya log, fx-nya ini nggak boleh sama dengan 0, harus lebih dari 0, dan gx-nya harus lebih dari 0. Nanti itu ada hubungannya sama pertidaksamaan, teman-teman. Jadi kayak misalnya ini, fx sama dengan 2x, akar 2x min 6 terdefinisi pada himpunan berapa? Kita tadi tahu kalau misalnya akar, itu di dalamnya harus lebih dari 0 kan? Makanya kita buat aja pertidaksamaannya langsung 2x min 6 lebih dari sama dengan 0. Nanti itu masuk ke materi pertidaksamaan kayak yang dijelasin Kak Gemilang di minggu lalu. Jadi hari ini maaf banget aku nggak bakal jelasin ini lebih dalam. Setidaknya yang kalian pahami adalah ini nih, syarat-syarat fungsi terdefinisi itu apa aja. Terus nanti kalian baru masukin ke materi pertidaksamaan. Karena materi pertidaksamaan udah dijelasin minggu lalu, jadi aku nggak bakal bahas lebih lanjut ya tentang ini, teman-teman. Sampai sini bisa dimengerti? Iya, Kak. Ya, Kak. Oke, lanjut. Oke, kita masuk ke sifat-sifat fungsi. Nah, ada beberapa sifat fungsi di situ. Ada yang namanya fungsi surjektif, ada yang namanya fungsi injektif, sama ada yang namanya fungsi bijektif. Nah, apa sih bedanya? Bedanya itu kalau misalnya kita flashback ke awal tadi ya, teman-teman. Kalau misalnya fungsi secara umum itu adalah kita tinjaunya dari daerah domain, atau kalau di sini domainnya adalah X. Kita lihat dari sudut pandang si X itu harus punya pasangan, dan pasangannya harus satu. Kalau misalnya sifat-sifat fungsi ini, kita lihat dari sudut pandang si Y atau kodomainnya. Kodomainnya itu seperti apa? Nah, kalau di surjektif, range-nya itu sama dengan kodomain. Jadi daerah hasilnya itu sama dengan kodomain. Artinya apa? Artinya semua himpunan Y ini punya pasangan gitu. Mau pasangannya tunggal ataupun pasangannya lebih dari satu, itu nggak apa-apa. Itu masuknya ke surjektif. Yang penting semua yang ada di Y ini punya pasangan. Itu Y bisa punya lebih dari satu kawan.
tapi harus punya kawan. Kalau misalnya kita geser ke injektif, injektif itu range-nya nggak sama dengan kodomen. Artinya apa? Ada kodomen di sini yang dia bukan hasil. Nih, ada yang nggak punya teman kan di sini? Ada yang sendiri. Terus dia hanya punya kawan tunggal. Jadi dia nggak boleh nih kalau misalnya di sini ada titik lagi, terus aku buat ke sini, ini nggak boleh. Aduh, sorry. Terus kalau misalnya bijektif itu korespondensi satu-satu, bisa kita sebut kayak gitu. Itu gabungan antara surjektif dan juga injektif, teman-teman. Jadi daerah range-nya adalah sama dengan kodomen, artinya ini kepakai semua atau punya kawan semua, dan kawannya cuma satu atau tunggal. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Paham, Kak. Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Yang injection berarti kalau Y-nya itu nggak boleh dipilih 2 gitu ya, Kak, berarti? Nggak boleh punya, kayak gini ya, misalnya dia ada teman 2 gini ya? Iya. Ya, nggak boleh. Mereka harus cuma punya kawan tunggal. Kalau lebih dari 1 kawan, nanti masuknya surjektif, asalkan semuanya kepakai. Berarti kalau surjektif itu boleh ada yang nggak kepilih ya, Kak? Kalau surjektif, ini range sama dengan kodomen, artinya semua yang ada di kodomen itu harus punya pasangan. Mau pasangannya tunggal ataupun lebih dari 1, itu nggak apa-apa. Oke, baik. Ngerti, Kak. Makasih. Oke. Kita lanjut ya. Ada yang mau screenshot dulu? Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Kita lanjut ke komposisi fungsi nih, teman-teman. Nah, komposisi fungsi. Fungsi komposisi dari F dan G ditulis F bundaran G, didefinisikan F bundaran Gx sama dengan Fgx. Nah, itu maksudnya gimana sih? Nih, misalnya kita punya F bundaran G nih di sini. Kita pertama kali masukin dulu nih ke fungsi G, ke mesin G. Terus kita baru masukin ke fungsi F. Coba aku tanya, kalau misalnya kita punya G bundaran Fx, kita harus masukin kemana dulu? F dulu atau G dulu nih? Ke F dulu. Oke, F dulu baru ke G. Lanjut ya. Nah, aku ada tebak-tebakan nih. Nah, coba kalian, aku kasih waktu 1 menit, coba dikerjakan komposisi fungsi F bundaran Gx sama dengan berapa nih? Silahkan. Aku tunggu 1 menit ya. Sudah, Kak. Udah ketemu berapa hasilnya? F bundaran Gx sama dengan 2x kuadrat min 8x tambah 1. Gimana nih yang lainnya? Bener nggak? Iya, sama Kak. Sama, Kak. Sama, Kak. Sama, Kak. Ini mau dijelasin aku atau teman-teman mau ada yang mau jelasin nih? Atau udah paham semua, jadi langsung aku lanjut aja? Lanjut aja, Kak. Lanjut. Oke. Lanjut ya. Nah, lanjut nih. Coba kalian kerjain lagi. Kalau kita punya fx sama dengan 3x kuadrat min 1 dan gx sama dengan 2x plus 4, tentukan fungsi f bundaran gx dan g bundaran fx. Oke. Kak, maaf soalnya belum. Slide-nya belum Soalnya kelanjut Iya, nih. sorry. Astaga, aku nge-post share tadi. Oh, ya. Oke. Maaf ya. Oke.
Ada yang udah nemu? Sudah, Kak. F bundaran GX-nya berapa nih? Aku 12x kuadrat ditambah 48x ditambah 47, Kak. 12x kuadrat. Ayo yang lainnya ada jawaban lagi nggak? Sama, Kak. Sama juga, Kak. Sama. Kalau G bundaran Fx-nya berapa? 6x 6x kuadrat. Oke, jadi di sini kita bisa simpulin ya teman-teman bahwa F bundaran Gx dan G bundaran Fx itu beda. Apa bedanya? Karena kalau di F bundaran Gx kita masukin dulu Gx baru ke Fx-nya. Kalau di G bundaran Fx kita kerjain dulu Fx-nya baru dibawa ke Gx. Nah ya, kita lanjut ya. Ada yang mau ditanyain? Belum, Kak. Oke. Kalau Gimana? Ada yang mau ditanyakan? yang Gimana, Risha? Aku lanjut ya teman-teman. Risa, lanjut aja ya Ul. Oh, itu di kolom chat. Kalau yang FOG enggak. berapa, Kak, jawabannya? F- Udah dibantuin Nurul. Sorry, aku nggak bisa buka chat, bentar. Yang FOG, Oh ya, aku jelasin FOG-nya. jawabannya berapa, Kak? Gitu katanya. Kita hitung bareng-bareng aja deh, coba di sini. Sorry ya, karena aku nggak bisa buka kolom chat dari sini, bentar. Coba. Oke. Nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. F bundaran GX ya. Berarti F di GX. Sama dengan, berarti kita masukin GX-nya di Fx. 3. X-nya ini kita ganti GX, 2X plus 4. Kita kuadratin dulu, baru dikurangin 1. Kita kerjain dulu yang kuadrat, jadi 4X kuadrat, ditambah 16X, ditambah 16, min 1. Sama dengan 12X kuadrat, ditambah 3 kali 16, bentar. 6 kali 3, 18, 8, Kak. 48X, ditambah 48, dikurangin 1. Sama dengan 12X kuadrat, ditambah 48X, ditambah 47. Nah, udah? Makasih ya, Kak. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kita ke inverse fungsi. Beda dari komposisi, kalau misalnya diberikan fungsi f yang memetakan x ke y, kebalikan atau inverse fungsi f adalah relasi dari y ke x. Artinya apa? Kalau misalnya kita masukin apel ke sebuah fungsi, nanti bakal jadi lemon. Nah, kalau lemon ini di inverse, dia bakalan balik lagi nih jadi apel. Analoginya kayak gitu, teman-teman. Nah, aku dulu selalu pakai ini nih, apa namanya? Pakai rumus singkat ini buat berbagai, kalau mau inversin fungsi, pokok yang harus kita ingat tuh setidaknya 2 fungsi ini kita harus tahu. Kalau misalnya ada fungsi fx sama dengan ax plus b, inverse-nya adalah x min b per a. Kalau kita punya fungsi fx sama dengan ax plus b per cx plus d, nanti inverse-nya adalah d min dx plus b per cx min a. Jadi, kalau misalnya teman-teman, yang mau pesenin di sini nih, kalian biasanya bingung. Ini cara nge-minusinnya gimana sih? Kadang suka belibet di situ. Jadi kalian ambil aja sebilangan-bilangannya. Misalnya dia di sini minus 3, minus 2, kalian ambil aja seminus-minusnya. Maksudnya sekalian plus minusnya kalian bawa ke sini. Terus baru kalian ganti tandanya. Terus kalau misalnya AX di sini positif, kalian pindahin di sini negatif. Jadi nggak usah bingung-bingung tandanya. Pokoknya
tandanya kalian bawa sekalian sama angkanya. Jadi jangan cuma angkanya doang yang dibawa. Nanti kalian nggak bingung di situ. Pesan aku cuma di situ. Kadang biasanya yang suka bikin keliru. Nah, tipe soal yang biasanya keluar adalah diketahui F bundaran G sama G-nya, kita suruh nentuin tuh F-nya berapa. Atau kebalikannya, diketahui F bundaran G-nya sama F-nya, kita suruh nyari G-nya. Nah, kita bakal latihan banyak di sini nih. Nah, yang pertama, diketahui Fx sama dengan 2x min 5 dan F bundaran Gx-nya adalah 4 min 7x per 2x min 1. Berapa nilai Gx inverse-nya? Aku kasih waktu 2 menit, coba. Silahkan dikerjakan. Ada yang udah nemu? Sorry. Ada yang komen tuh Kak, belum Kak, bingung. Ada juga yang nebak 4x min 1 per 4x min 3, bukan? Oke, aku jelasin aja ya di sini. Boleh, mungkin masih banyak yang bingung. Oke. Di sini kita punya Fx-nya itu adalah 2x min 5. Dan F bundaran G-nya adalah sekian. Nilai Gx inverse-nya berapa? Kalau misalnya kita bingung, kenapa tiba-tiba ditanyain Gx inverse, kita coba dulu cari Gx-nya itu berapa. Coba aku tulis ulang gini ya. F bundaran Gx itu sama dengan 4 min 7x per 2x min 1. Nah, ini aku bisa tulisin fungsi dari Gx. Sama dengan 4 min 7x per 2x min 1. Terus kita punya Fx nih. Kelihatan nggak kalau boleh? Kita punya Fx-nya itu adalah 2x min 5. Sedangkan di sini adanya Gx. Nah, kita coba deh X-nya ini kita ganti Gx. Jadi F Gx sama dengan X-nya ini juga kita ganti Gx. 2Gx dikurangi 5. Nah, di sini kan kita udah nemu nih dua bentuk dari Fgx. Di kiri Fgx, di kiri Fgx. Nah, kita sama dengan ini. 4 min 7x per 2x min 1, kita sama denganin 2 kali gx min 5. Jadi, dua persamaan ini kita sama denganin, teman-teman. Nah, nanti kalian bakal nemuin gx-nya berapa. Coba deh dari yang aku bilangin ini, kalian orek-orek dulu. Coba, kalian bisa nemu nggak? Berapa gx-nya? Gx-nya dulu deh.
Yang udah ketemu? Berapa Belum. GX-nya? Nggak, coba dulu. Ada yang udah dapat 3x min 1 per 4x min 2. Ada yang 13x min 6 per 4x min 2. Oke. Jawabannya Syifa Renisa udah bener nih teman-teman. Yeay. Ini aku lanjutin dulu ya biar semuanya paham. Yeay, ada yang jawab lagi 3x min 1 per 4x min 2. Oke. Dari sini kita udah jelas nih. Nanti min 5-nya itu kita bawa ke kiri. Bentar. Jadi nanti 4 min 7x per 2x min 1 ditambah 5 sama dengan 2 kali gx. Nah, ini nanti bakalan jadinya adalah ketemu nanti 3x min 1. Bentar. Ketemunya nanti 3x terus dikurangi 1, 3x min 1 per 2x min 1. Nah, ini masih sama dengan 2gx. Nah, gx-nya berapa? Gx-nya ini nanti, aku taruh sini ya. Gx-nya nanti, ini 2 ini dikaliin ke sini teman-teman. Sama dengan 3x min 1 per 4x min 2. Nah, kalau inverse-nya, bentar, 3-nya dari mana ya, Kak? 3. Ini sebelumnya yang kiri ini boleh aku hapus nggak? Atau kalian mau screenshot dulu deh? Udah, Kak. Oke, yang kiri aku coba hapus dulu ya. Maaf, aku nggak pakai pen, jadi tulisannya gede-gede. Nah, ya benar, Syifa Ranisa, dijabarin dulu ya. Nanti disamain penyebutnya gitu, teman-teman. Bentar, aku jelasin aja yang lebih jelas. Kita ambil dari sini ya. Kita samain penyebutnya dulu jadi 2x min 1. 2x min 1 atasnya 4 min 7x. 4 min 7x. Nah, plus 5 ini kita kaliin sama ini nih. Kayak menyamakan penyebut pecahan biasa kayak dulu SD. Jadi dikaliin 5. Jadi ditambah 10x. Ditambah 10x min 5. Sama dengan 2gx. Nah, ini nanti 7x sama 10x-nya nanti dikurangin, berarti jadi 3x, 4 sama 5-nya nanti jadi min 1, 2x min 1-nya tetap di sini 2 kali gx. Nah, ini di sini karena masih 2, kita mau cari gx, berarti 2-nya ini dikaliin ke sini nih. 3x min 1 per 4x min 2. Nah, inilah jawabannya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain, teman-teman? Atau ada yang masih bingung?
Kak mau nanya, Ya, mangga. itu min 5-nya boleh pindah ruas ya, Kak? Boleh. Dan 5 ini kan maksudnya? Halo? Nah, bagus. Hasna tadi udah paham belum? Min 5-nya boleh pindah ruas ke Kak, sini. paham. Oke. Nah, terus kalau di inversi jadi bagaimana? Nah, kita punya nih. Ini aku hapus ya. Bentar, wait. Kita punya kayak tadi ya, aku punya rumus ini, ingat-ingat ya teman-teman, kalau aku punya fx sama dengan ax plus b per cx plus d, f inverse-nya adalah min dx plus b per cx min a. Nah, ini kalau diinversin, itu bakalan jadi kayak gini. 2x, karena ini min 2, minus, jadi plus 2, min 1-nya tetap, terus 4x-nya tetap. Nah, 3-nya ini berubah, jadi minus 3. Jadi hasilnya dari pertanyaan ini, nilai G min 1, Gx inverse adalah ini. 2x min 1 per 4x min 3. Yeay. Ada yang mau ditanya teman-teman? Atau udah paham semua? Permisi Kak, mau nanya. Ya. Kenapa yang 2-nya dikali cuman di penyebutnya aja, Kak? Kenapa dikaliin di penyebutnya? Karena kayak pecahan itu loh. Ini kita punya 2 di sini. Ini di sini. Gimana ya jelasinnya? Kayak misalnya aku punya ini deh. Aku punya, bentar. Ini, 2/3 sama dengan 4 deh. 4. Nah, berarti di sini kita punya berapa? Ini kan tinggal dikasihin ke sini kan? Misalnya 4x. Kita berarti 2 per 12x kan sama aja. Paham nggak dari penyederhanaan ini? Jadi 2-nya di sini nggak perlu dikaliin 4 juga. Paham, Kak. Oke. Aku lanjut ya. Iya, Kak. Nah, ada soal lagi nih. Aku kasih waktu sampai 16.51 deh. Coba kerjakan. Prinsipnya sama kayak soal yang pertama tadi, cuma karena di sini yang ditanyain G6-nya, kalian boleh langsung masukin 6 ke fungsinya tersebut, biar nggak terlalu banyak variabelnya. Tapi kalau misalnya kalian masih bingung, dari variabelnya juga nggak apa-apa. Ayo, 1 menit lagi nih.
Nih, udah bisa? Ada yang nemu teman-teman? Berapa hasilnya? Hasilnya angka ya, bukan fungsi fx sama dengan apa, kayak gitu. Fungsi gx sama dengan apa, gitu. Ada yang udah nemu? Sudah ketemu berapa nih hasilnya? Cikidau-dau. Berapa? Ketemunya berapa? Yang lainnya ada jawaban lain? 25. Aku jelasin aja ya teman-teman. Langsung nih. Oke. Nilai G6-nya berapa? Oke. Di sini kita punya fungsi fx sekian, punya f bundaran gx sekian, yang ditanya adalah nilai G6. Kayak tadi nih, kita tulis lagi aja. F bundaran Gx sama dengan 6x min 7 per 10x min 32. Aduh. Min 32. Itu sama artinya dengan f gx sama dengan 6x min 7 per 10x min 32. Nah, kita dapat itu. Terus lanjut ke fungsi fx. Kita punya fx-nya adalah 3x plus 8 per 5x min 7. Bisa kita masukin. Fx-nya ini kita ganti gx semua. Fgx sama dengan 3gx ditambah 8 per 5x-nya kita juga ganti gx dikurangi 7. Nah, kita ambil triknya tuh di sini. Karena yang ditanya tuh bukan gx tapi g6, kita masukin aja nih g6 ke fungsi ini. Jadi gimana? Enam kali 6 min 7 per 10 kali 6 min 32. Ini nanti ketemunya adalah 36 min benar. 7 per 60 min 32. Sama dengan 29 per 28.
Nah, terus gimana nih? Kita sama dengan kan kayak tadi. Ini kita punya GX, kita jadiin G6. Ini kita juga punya GX. Terus kita sama denganin. Tiga G6 sama dengan 5G6 dikurangi 7, kita sama denganin, jadi ini 29/28. Kita terus punya ini adalah, ini nanti disederhanakan, jadi 84 kali G6. Ditambah 224 sama dengan 145 G6. Dikurangin 203. Nanti kita bakalan nemuin ini, G6-nya dipindah ke sisi kiri, 224-nya dipindah ke sisi kanan, nanti kita ketemu G6-nya adalah 7. Dari sini bingung nggak teman-teman? Halo? Bingung ya, Mas Ian ya? Dari Nurul, enggak Kak. Yang lain gimana? Oh, Ciki Daudo nggak ngelanjutin yang itu. Oke. Jadi aku ulangin lagi ya, biar lebih paham nih. Kita punya fungsi fx-nya ini nih, fx sama dengan 3x plus 8 per 5x min 7, kita tulis dulu. Nih, kita punya ini nih, aduh. Pakai pointer aja. Kita punya ini nih, fx sama dengan 3x plus 8 per 5x min 7. Terus kita ubah nih, x-nya itu jadi gx. Kita masukin gx, fgx, x-nya 3x ini jadi gx juga, 5x-nya jadi 5gx juga. Terus dari yang x, f bundaran gx sama dengan 6x min 7 per 10x min 32, kita juga ubah tuh jadi gx, tapi langsung ke g6. Jadi fg6 sama dengan 6x min 7, 10x min 32. Kita langsung masukin gx-nya ini, langsung kita masukin 6. Jadi nanti langsung ketemunya berbentuknya angka. Terus kalau udah ketemu, kan ini sama-sama fgx ya, fgx. Nah, kita masukin gx-nya jadi g6, di sini jadi 3g6 plus 8, 5g6 min 7, sama dengan hasil yang udah kita temuin tadi ini. Nah, terus kita sama denganin, kita ketemu 3g6 plus 8 per 5g6 min 7 sama dengan 29/28. Nah, kita kaliin silang, ini dikaliin 28, yang bawah dikaliin 29, ketemu sekian. 84 G6 ditambah 224 sama dengan 145G6 min 203. Nanti G6-nya itu dipindah ke ruas kiri, 224-nya dipindah ke ruas kanan, ketemu G6-nya sama dengan 7. Sampai sini paham? Bisa dimengerti nggak? Maaf ya, tulisannya emang acak-acakan. Oke. Yap. Kalau misalnya paham, aku lanjut ya teman-teman. Bisa dilanjut? Lanjut dulu, 1, 2, 3, citrek. Lanjut. Lanjut lagi ya teman-teman. Belum capek kan? Masih semangat kan? Semangat Kak. Iya. Lanjut. Ada F. Ini beda nih. Oke, bentar. Nih. Aku hitung sampai 5 ya. 1,
2, 3, 4, 5. Oke, correct. Oke. Nah, ini beda nih dari yang tadi. Kalau yang tadi itu kita bisa bilang kita tahu isinya, cari wadahnya. Kita tahu wadahnya, cari isinya. Ini kita cari tahu isinya tapi gimana ya? Kita punya isinya tapi suruh nyari wadahnya. Nah, gitulah. Beda tipe dari yang tadi. Mungkin kalian bisa orek-orek dulu. Nanti 17+2 aku jelasin deh. Oke, aku jelasin ya teman-teman. Oke, di sini kita punya F2X min 5X sama dengan 4X min 7, dengan GX-nya adalah 3X min 6 per 5X plus 4. Kita disuruh nyari nih, F inverse bundaran G inverse 1 sama dengan berapa? Agak nge-freeze ya, Kak. Oke, ya. Udah. Nah, gimana nih caranya? Jadi kalau di sini aku punya dua alternatif cara. Yang pertama adalah 2X min 5 ini di inverse. Ini kalian inverse. Terus kalian masukin ke X yang ada di sini. Nah, nanti kalian bakal ketemu Fx-nya berapa. Jadi jalan pertamanya adalah, karena ini F-nya masih bentuk F2X min 5X, kalian harus ubah dulu F2X min 5X ini ke bentuk Fx. Nah, Fx-nya itu berapa? Kita punya dua cara, aku punya dua alternatif cara. Yang pertama adalah kalian inversin dulu 2X min 5, habis ketemu inverse-nya, kalian masukin ke 4X min 7. Atau cara yang kedua adalah 2X min 5 ini, kalian masukin ke X, tapi pakai di otak-atik angkanya. Mungkin aku langsung aja ya, ini cara yang pertama. Cara yang pertama tadi adalah 2X min 5X. Sorry, aku salah soal, teman-teman. Ini nggak ada X-nya ya. Jadi 2X min 5. Nah, 2X min 5 kalau di-inversin berapa, teman-teman? Inverse dari 2X min 5. Ayo, berapa? 5X min 2 ya, Kak? X min 5 per 2, Kak. X min 5 atau X plus 5 per 2? X plus 5 per 2. Nah, jadi inverse dari ini adalah X plus 5 per 2. Nah, habis kita ketemu inverse-nya, kita apain? Ini kita bakalan ketemu Fx-nya adalah, inverse-nya ini kita masukin ke sini nih, teman-teman. 4 dikaliin inverse-nya, yaitu X plus 5 per 2, dikurangi 7. Nah, nanti lanjutin, kalian bisa ketemu Fx-nya berapa. Di sini kita bakalan nemu, ini jadi 2X plus 20 min 7. Terus, 2X plus 10 min 7. Jadi nanti kalian bisa ketemu 2X plus 3. Ini kalian masukin, ini coret, ini jadi 2. 2X plus 10 min 7 jadi 2X plus 3. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, agak belibet dikit, tapi bisa dipakai juga sih. Kita punya F2X F2X min 5 itu bisa sama dengan 4X min 7 itu kalau gimana sih? Kalau 2X min 5 ini kita kaliin dengan berapa?
karena di sini kita punya bilangan yang pertama itu 4x, sedangkan di sini masih 2x, maka kita dari 2x biar jadi 4x, kita harus kaliin 2. 2 kali 2x min 5. Nah, ini kan nanti masih jadi 4x min 10. Padahal kita punyanya min 7 nih di sini. Min 10 biar jadi min 7, kita perlu ditambah dengan 3. Nah, di sini juga ditambah dengan 3. Nah, nantinya hasilnya akan sama nih, 4x min 7. Tapi di sini bentuknya adalah 2 kalikan x plus 3. Jadi sama ya, ketemunya bakalan sama. Ini 2x plus 3. Nah, kalau dari kalian lebih mending mana? Lebih mending cari inverse-nya dulu atau mending otak-atik angkanya? Lebih mudah yang mana? First. Yang atas, Kak. Nah, oke. Karena agak belibet juga yang bawah. Oke. Aku hapus aja nih yang bawah. Anggaplah kita udah ketemu nih ya. Fx-nya adalah 2x plus 3. Dan gx-nya juga kita udah tahu tuh. Gx-nya adalah 3x min 6 per 5x plus 4. Nanti kalian bisa cari F inverse bundaran G inverse satunya berapa. Kita lanjut. Kalau misalnya dari sini, F inverse G inverse 1 itu berarti adalah inverse-nya dari ini berapa, teman-teman? Inverse dari 2x plus 3? Min 3 per 2. Nah, F inverse X-nya adalah X min 3 per 2. Kalau G inverse-nya berapa? Min 4x kurang 6 per 5x kurang 3. Ya, betul. Min 4x min 6 per 5x min 3. Nah, kita udah ketemu F inverse-nya, udah ketemu G inverse-nya. Terus kita masukin ke F inverse bundaran G inverse sama dengan 1. Nah, di sini kan sama aja F inverse dari G inverse 1. Biar gampang, karena ini G inverse 1, biar kita nggak kebanyakan X, kalian masukin aja tuh satunya di X. Ini dimasukin 1. Jadi nanti ketemunya berapa? Min 4 kali 1, min 6. Jadinya min 10. 5 kali 1 min 3 jadinya 2. Min 10 per 2 jadinya min 5 ya ketemunya ya. Paham nggak kenapa ketemu min 5? Sorry, jadi 15. Paham nggak dibagi? Iya. Min 5. Oke, berarti kita jadinya fungsi inverse dari min 5. Nah, min 5-nya ini kita masukin ke sini. Jadinya ketemunya berapa? Min 5, min 3 per 2. Ketemunya adalah min 4. Oke, ini hasilnya adalah min 4. Dari sini ada yang mau ditanyain? Atau review nih? Diketahui F2X min 5 sama dengan 4X min 7. Terus diketahui GX-nya sekian, kita suruh nyari F inverse bundaran G inverse 1. Nah, caranya gimana? Pokoknya tahap awalnya adalah F2X min 5 ini kita bawa ke bentuk Fx dengan cara apa? 2X min 5 ini kita inversin, kita masukin ke X. Ketemulah nanti bentuk Fx-nya kayak gini. Fx ada, Gx ada, kita inversin tuh. Fx-nya di inverse, Gx-nya di inverse. Nah, soalnya apa? Soalnya adalah F inverse bundaran G inverse 1. Kita pecah jadi F inverse kali G inverse 1. Karena ini angka, biar kita gampang kita masukin satunya ke X. Ketemulah nanti min 5, berarti F inverse dari min 5 kita masukin tuh ke sini, ke fungsi yang ini. Ketemu nanti min 5 min 3 per 2. Ketemu min 4. Ya. Ada yang mau screenshot dulu? Sebelum aku lanjut. Aku hitungin ya. 3, 2, 1. Oke. Lanjut nih. Sama kayak tadi.
kasih waktu 1 menit ya. X min 2, 1/2 plus 5X, nilai F inverse X-nya berapa? Kak Ukti, ada yang tanya tuh. Kak, nanti yang PPT coret-coretannya dikasihkan. Kalau enggak Mungkin- nanti ini aja dari soal-soal tadi nanti aku rekapin sekalian, aku rapiin sekalian, biar enak kalian belajarnya. Nanti sekalian soal kuisnya deh. Mantap. Oke, terima kasih, Kak. Soalnya orek-orekanku jelek banget, nggak pakai pen. Ya Tuhan. Buat yang tanya di share di mana, kemungkinan kita share di grup lain ya. Oke. Thank you, Hasna. Dia bisa kita lanjut. Ada yang udah nemu? Bentar, aku buka cek dulu nih. Ubah inverse 1/5x plus 12 gimana? Oh. Ya. Oke, bingung di situ ya, tapi udah keren, udah bisa sampai situ. Itu anggap X-nya yang atas, yang pembilang 0 ya, jadi 0x plus 1/5x plus 12. Jadi nanti ditukar masih tetap bisa. Oke, mungkin aku bisa bahas aja nih. Yuk. Kita punya fx min 2, terus ditanyain ini. Langkah pertamanya apa? Langkah pertamanya adalah bawalah fx min 2 ini jadi fx. Caranya bagaimana? Caranya kayak tadi nih, x min 2-nya kita inversin. Inverse dari x min 2 berapa teman-teman? X plus 2. Oke, benar. Inverse-nya adalah x plus 2. Jadi kalau kita mau cari fx, masukinlah inverse-nya ini ke x yang ada di sini. 1/2 ditambah 5 kali inverse-nya x plus 2. Jadi nanti ketemu 1/2 ditambah 5x plus 10. Sama dengan 1/5x plus 12. Nah, ini kita akan ketemu fx nih udahan.
Nah, yang ditanyakan adalah F inverse X. Nah, tadi ada yang udah ketemu nih sampai sini, 1/5X plus 12. Yang kita, mungkin tadi yang bingung, di atas ini nggak ada X-nya ya, jadi nge-inversinya gimana? Anggap aja di depan ini ada 0X plus 1. 0X plus 1. Jadi, kalau misalnya kita inversin adalah F inverse X sama dengan 12-nya ditukar sama 0, jadi min 12. Min 12 X, satunya tetap, 5X-nya tetap. Nah, ini 0X dibawa ke belakang, jadinya tetap nggak ada apa-apa, ditambah 0. Nggak usah kita tulis juga boleh. Jadi hasilnya adalah min 12X plus 1/5X. Ini hasilnya, teman-teman. Sampai sini masih bingung nggak, teman-teman? Ada yang mau ditanyain? Oke, paham. Mantap, mantap, mantap. Kak Aul ini mau sampai jam berapa nih, Kak Aul? Mau berapa soal lagi? Emang Kak Uti masih ada berapa soal lagi? Bentar, aku coba lihat ya. Masih ada 2 lagi sih. Teman-teman maunya langsung kuis atau 2 soal lagi nih? Teman-teman yang lain. 2 soal lagi aja nggak apa-apa. Masih soal Habisin, banget. Kak. Berarti kalau Habiskan. gitu, buat kuisnya nggak ada pembahasan ya, teman-teman? Iya, nanti kuisnya. direkapin. Aku rekapin sama berapa soal ini aku hari ini buat 6 soal ini. Berarti nanti kuis ada 5 soal, hari ini aku ada 6 soal, aku utang 11 soal sama kalian. Oke. Sampai utang loh, teman-teman. Makasih banget nih, Kak Uti. Tapi mungkin nggak hari ini ya, teman-teman, karena aku ada beberapa deadline tugas juga. Siap, semangat, Kak. Hari Senin mungkin ya. Ya, diketahui fungsi f memenuhi persamaan 2fx ditambah fg min x sama dengan 3 untuk setiap x bilangan real. Yang ditanyakan adalah nilai f2-nya berapa. Aduh, ini model baru lagi nih. Bisa diorek-orek dulu. Gimana caranya ya? Diketahui fungsi f memenuhi 2fx ditambah fg min x sama dengan 3x. Nilai f2-nya adalah berapa? Aku tunggu sampai 17-19. Terus kita bahas saja. Sorry teman-teman, ini bukan G tapi 9 ya. 9 ini. Sembilan. Oke, bentar. Dah, aku bahas saja. Diketahui fungsi f memenuhi persamaan 2fx ditambah f9 min x ditambah 3. Nah, kuncinya di sini kan ada f2. Kita bawa f2 semua. Jadi kita punya persamaan. Misalnya 2f2. Jadi yang pertama x sama dengan 2. 2f2 ditambah f2 adalah 7. 3 kali 2. F2 ditambah F7 sama dengan 6. Nah, ini modelnya kayak sistem persamaan linear 2 variabel. Kita punya variabel F2 dan juga punya variabel F7. Nah, gimana biar bisa dieliminasi? Kita di sini punya 7 nih. Karena kan kita
kita tadi udah masukin X sama dengan 2, terus di sini kita punya 7, kita coba deh masukin X sama dengan 7 biar bisa dieliminasi nih. 2 kali F7, kita masukin ke sininya X-nya 7 ya. Ditambah F, 9 kurangi 7 adalah 2, sama dengan 3 kalikan 7. Berarti kita ketemu 2 kali F7, ditambah F2, sama dengan 21. Nah, dari sini udah mulai ada jalan terang nih. Ada 2 persamaan. Kita punya 2 F2 ditambah F7 sama dengan 6, sama kita punya 2 F7 ditambah F2 sama dengan 21. Kita ingat lagi teori tentang persamaan linear 2 variabel. Kita punya dua persamaan, kita bisa eliminasi nih. Misalnya aku eliminasinya dari 7-nya aja deh. Berarti ini kita kaliin 2, biar nanti 7-nya ini bisa dicoret sama ini. Kita punya 4F2 ditambah 2F7 sama dengan 12. Terus ada, ini F2-nya biarkan kayak gini, nggak usah dikali-kali. Kita tukar aja F2 ditambah 2F7 sama dengan 21. Nah, dari sini kan kita bisa, ini dikurang ya teman-teman. Ini dan ini habis 4F2 dikurangi F2 jadi 3F2 sama dengan 12 dikurangi 21 ketemu min 9. F2 sama dengan min 9/3 adalah min 3. Nah, jawabannya adalah ini. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain? Enggak. Oke, paham semua ya? Jadi kuncinya adalah karena di sini yang ditanyain F2, kita bawa ini ke fungsi F2. Semuanya dimasukin X-nya, dimasukin 2, nanti ketemu persamaan ini. Karena kita di sini udah masukin 2, kalau ketemunya ada 7-nya, kita coba masukin tuh X-nya sama dengan 7. Nanti kita bawa ke sistem persamaan linear 2 variabel, eliminasi, substitusi, nanti ketemu tuh F2-nya berapa, F7-nya juga kalau misalnya ditanyain juga bisa ketemu. Lanjut ya. Nih, yang terakhir. Diketahui fx sama dengan 2x min 5 dan gx sama dengan x kuadrat min 2x min 11, batas-batas nilai x sehingga g bundaran fx kurang dari 24 adalah berapa, teman-teman? (17,25). Aku bahas deh. Oke. Aku bahas ya. Soal terakhir nih. Diketahui fx 2x min 5, gx yang sekian, batas-batas nilai x sehingga g bundaran fx sama dengan 24. Nah, karena yang di sini diketahuinya ini, kita bawa dulu nih fx dan gx-nya ke bentuk ini, ke bentuk g bundaran f. Kayak yang tadi, berarti g bundaran f x itu adalah g fx, maka kita bisa temuin itu adalah
dibawa ke 2x min 5 kuadrat dikurangin 2 kali 2x min 5 dikurangin 11. Nah, nanti kita bakal temuin hasilnya adalah 4x kuadrat min 24x plus 24. Udah? Nah, dari hasil ini, kita kan udah ketemu nih, G bundaran F, G bundaran Fx. Nah, ini adalah kurang dari 24. Kita bawa persamaan ini ke bentuk pertidaksamaan. 4x kuadrat dikurangi 24x ditambah 24. Ini kurang dari 24. Karena pertidaksamaan itu di ruas kanan harus 0, maka 24-nya kita pindah ke ruas kiri. Kita temuin 4x kuadrat min 24x kurang dari 0. Nah, dari sini kita coba faktorin. 4 kali x kuadrat min 6x kurang dari 0. Nah, faktornya berapa aja nih? Faktornya adalah x sama dengan 0 atau x sama dengan bentar. Ini aku keluarin, maaf salah. Ini aku faktorin 4x. Ya nggak bingung deh. Faktorin 4x, aduh. Empat x kali x min 6 kurang dari 0. Maka kita bakalan ketemu x-nya sama dengan 0 atau x sama dengan 6. Di sini kita buat garis bilangan ada 0 dan 6. Nah, kita ambil salah satu bilangan antara 0 dan 6, satu deh misalnya. 4 dikalikan min 5, jadinya di sini ada min, di sini ada plus, di sini ada plus. Karena ini kurang dari 0, maka kita ambil yang minus. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 0 kurang dari x kurang dari 6. Batas-batasnya adalah 0 kurang dari x kurang dari 6. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sore. Soal terakhir. Oke. Karena nggak ada, mungkin dari aku cukup sekian. Oh, bentar. Kalau aku masih nggak paham, nentuin batas plus minusnya gimana? Ini ke materi pertidaksamaan ya? Nah, kalau ini siapa tadi? Dari Risha, udah paham belum sampai kita dapat faktor X sama dengan 0 sama X sama dengan 6? Udah paham sampai situ? Paham. Nah, kita masukin tuh ke garis bilangan 0 sama 6-nya. Kita ambil bilangan antara 0 sama 6. Biar gampang kita ambil satu ya, coba ambil satu. Karena satu itu antara 0 sama 6. Kita coba masukin ke persamaan ini nih. Ke persamaan ini, 4x kali x min 6 kurang dari 0. Kita masukin x-nya sama dengan 1. 4 kali 1, 4. Dikali 1 min 5 adalah min, maaf, dikaliin 1 min 6 itu hasilnya min 5. Jadi 4 kali min 5 itu hasilnya min 20 kan. Karena min, kita tulis nih, berarti antara 0 dan 6 itu hasilnya minus. Nah, kalau udah ketemu minus di sini, berarti sisi lainnya tuh bakalan plus, min. Pokoknya kebanyakan dari fungsi pertidaksamaan itu polanya akan plus minus. Terus habis itu karena ini di sini adalah kurang dari 0, maka kita ambil yang kurang dari 0. Yang kurang dari 0 kan minus. Nah, kita ambil yang ini nih. Batas-batasnya adalah antara 0 dan 6. Sampai sini bisa dipahami? Paham, Kak. Makasih ya, Kak. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi mungkin dari yang aku jelasin dari awal tadi sampai saat ini? Sebelum aku kembalikan ke moderator.
Kak, maaf nanti boleh minta tolong ulang slide syarat fungsi terdefinisikan. Oke, bentar. Oke, nih. Sudah? Oke, kalau dari aku sekian. Terima kasih. Maaf kalau misalnya ada salah atau banyak kurangnya. Sekian dari aku. Tetap semangat buat belajarnya. Assalamualaikum. Aku kembaliin ke Aul. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sekarang saatnya quiz, teman-teman. Mungkin udah pada nungguin ya. Langsung aja aku share linknya di kolom chat. Bisa diakses, teman-teman? Oh iya, sorry. Itu teman-teman, aku udah share linknya ya di kolom chat.